Nah, kita semua pasti pernah dengar ya pepatah practice makes perfect atau latihan itu kunci kesempurnaan. Tapi, gimana kalau ternyata gagasan sempurna itu sendiri malah ngebatasin kita? Gimana kalau ada cara lain yang lebih efektif, lebih natural buat menguasai sebuah skill? Yuk kita bedah bareng-bareng ilmu baru tentang penguasaan skill yang mungkin bakal menantang semua yang selama ini kita yakini. Oke, jadi ini dia nih gambaran perjalanan kita. Pertama, kita akan bongkar mitos latihan sempurna. Terus, kita akan lihat kenapa proses belajar itu nggak pernah lurus, tapi justru berantakan. Nah, dari situ, kita akan intip peralatan baru buat para pelatih. Tentu saja, kita juga bakal cek, ini beneran berhasil atau enggak sih? Dan terakhir, kita akan simpulkan dengan sebuah ide penting, fokus ke prosesnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mari kita dobrak dulu nih gagasan lama yang bilang kalau belajar skill itu harus bisa meniru satu gerakan ideal dengan sempurna. Padahal kan di dunia nyata nggak sesimpel itu. Coba deh, Anda ingat-ingat lagi. Waktu pertama kali belajar naik sepeda, atau main gitar, atau mungkin masak resep baru dari internet. Apakah prosesnya mulus, lurus terus ke atas? Pasti enggak kan? Kadang maju, kadang malah mundur. Tiba-tiba bisa, terus besoknya lupa lagi. Perjalanannya itu, ya gitu, naik turun, sama sekali nggak lurus. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di satu sisi, ada pandangan tradisional yang linier. Ini tuh kayak semua orang harus bergerak dengan cara yang sama, meniru satu model sempurna, dan sebisa mungkin menghilangkan semua kesalahan. Variasi dianggap masalah. Tapi di sisi lain, ada pandangan non-linier. Ini lebih fleksibel. Ia mengakui kalau ada banyak cara untuk mencapai tujuan. Tujuannya bukan meniru, tapi mengeksplorasi dan beradaptasi. Di sini, variasi gerakan itu bukan musuh loh. Justru itu adalah bagian terpenting dari proses belajar dan penemuan. Oke, kalau belajar itu bukan garis lurus, terus bentuknya kayak gimana dong? Nah, ini dia nih, kita masuk ke jantung teorinya, dasar dari pendekatan baru dalam melatih sebuah gerakan. Jadi, inti dari pedagogi nonlinear ini adalah sesuatu yang disebut constraints-led approach, atau pendekatan berbasis batasan. Gampangnya gini, skill atau keterampilan itu nggak diajarkan secara kaku, tapi muncul dengan sendirinya. Muncul dari mana? Dari interaksi dinamis antara 3 faktor kunci atau batasan. Yuk kita bedah satu-satu. Faktor pertama atau batasan pertama itu adalah si pelaku. Ya, Anda sendiri. Tinggi badan, kekuatan, lagi capek atau enggak, bahkan mood Anda hari itu, semua itu faktor unik yang membentuk cara Anda bergerak. Nggak ada dua orang yang persis sama kan? Nah, itu dia. Yang kedua adalah lingkungan. Coba bayangin, main di lapangan rumput yang basah licin, jelas beda sama di lapangan yang kering kan? Atau cuaca lagi berangin kencang, ada suara penonton yang riuh. Semua faktor dari luar ini secara konstan ikut membentuk setiap gerakan yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah tugasnya. Maksudnya, ya aturan mainnya, ukuran bolanya, tinggi natnya, tujuan dari latihannya itu sendiri. Nah, ini nih faktor yang paling gampang diutak-atik sama pelatih. Dengan mengubah tugasnya, pelatih bisa mengarahkan atletnya untuk nemuin solusi-solusi gerakan yang baru. Dan inilah gambaran besarnya. Semuanya saling berhubungan. Individu ada di tengah, dan skill atau keterampilan itu muncul dari sebuah tarian yang dinamis. Tarian antara siapa diri Anda, di mana Anda berada, dan apa yang sedang Anda coba lakukan. Jadi ini bukan soal menanamkan satu program baku, tapi lebih ke menciptakan sebuah ekosistem agar proses belajar itu terjadi secara alami. Oke, teorinya kedengaran keren ya, tapi pertanyaannya, prakteknya gimana? Nah, sekarang kita pindah gigi nih. Kita lihat gimana para pelatih bisa menerapkan ide-ide ini buat merancang sesi latihan yang lebih efektif. Jadi, pelatih dengan pendekatan ini punya toolkit yang baru. Isinya apa aja? Pertama, mereka mendesain latihan yang representatif. Artinya, latihannya dibuat semirip mungkin dengan kondisi pertandingan asli. Kedua, mereka pintar memanipulasi batasan, kayak yang tadi kita bahas, untuk mendorong si atlet bereksplorasi. Mereka juga menerima yang namanya variabilitas fungsional, sadar kalau gerakan yang beda-beda itu justru bagus. Terus, mereka fokus ke gimana atlet bisa menggabungkan informasi dan gerakan, jadi si atlet belajar membaca situasi. Dan terakhir, mereka mengarahkan fokus perhatian atlet ke tujuan, bukan ke gerakan badannya sendiri. Kutipan ini kena banget sih. Intinya gini, kalau latihan kita nggak mirip sama sekali dengan pertandingan, ya gimana kita bisa berharap atlet kita ngambil keputusan yang benar pas lagi di bawah tekanan? Latihan itu harus terasa nyata.
Biar lebih kebayang, kita pakai contoh konkret ya. Misalnya di bola voli. Seorang pelatih bisa aja sengaja nurunin tinggi net atau pakai bola yang lebih enteng. Ini kan manipulasi batasan tugas. Hasilnya apa? Pemain pemula jadi nggak takut sama bola. Mereka jadi lebih berani coba-coba, secara alami bereksperimen gimana caranya biar bola tetap di udara. Mereka menemukan cara mereka sendiri, tanpa harus terus-terusan dikasih tahu cara yang benar itu cuma satu. Nah, ini poin yang sangat penting. Variabilitas fungsional. Gini deh, kalau seorang pemain melakukan servis 10 kali dan 10-10-nya agak beda-beda sedikit, itu bukan berarti dia bikin 9 kesalahan loh. Justru itu adalah proses eksplorasi. Dia lagi mencari solusi gerakan yang paling pas dan paling efektif buat dirinya di saat itu juga. Oke, pendekatannya emang kedengeran revolusioner. Tapi, beneran manjur nggak sih? Ada buktinya nggak? Dan apa aja tantangannya di lapangan? Nah, sekarang kita coba lihat secara seimbang. Dan buktinya ternyata cukup kuat. Ini yang menarik, para ahli atlet-atlet top justru seringkali menunjukkan lebih banyak variasi gerakan, bukan lebih sedikit. Contohnya, pemanjat es atau perenang elit, mereka itu terus-menerus bikin penyesuaian-penyesuaian kecil. Fleksibilitas dan kemampuan adaptasi inilah yang justru jadi ciri khas keahlian sejati. Tapi tentu aja ini nggak gampang, ada plus minusnya. Sisi positifnya, pendekatan ini bisa menciptakan atlet yang lebih kreatif dan adaptif. Mereka jadi pemecah masalah yang lebih baik. Tapi di sisi lain ada tantangannya. Prosesnya bisa lebih lama, butuh pelatih yang benar-benar paham dan kompeten. Dan ini yang paling susah mungkin, pelatih harus rela melepas sedikit kontrolnya. Nggak bisa lagi mendikte segalanya. Jadi, apa nih kesimpulan besarnya? Intinya, ini semua adalah tentang pergeseran mendasar, pergeseran cara kita melihat proses belajar sebuah keterampilan. Kalau ada beberapa hal yang perlu kita ingat dari pembahasan ini dia poin-poinnya. Pertama, geser fokus kita dari hasil yang sempurna ke proses belajarnya itu sendiri. Kedua, desain latihan yang semirip mungkin dengan kondisi aslinya. Ketiga, peran pelatih itu jadi pemandu, bukan diktator. Pakai batasan untuk mengarahkan eksplorasi. Dan terakhir, yang paling penting, jangan takut sama variasi. Justru rangkul itu, karena itu adalah alat belajar yang paling ampuh. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan baik. Tujuan kita bukan menciptakan klon yang bergerak dengan cara yang persis sama. Tujuan kita adalah membantu setiap individu menemukan cara terbaik versi mereka sendiri untuk berhasil. Karena berharap ada satu solusi yang cocok buat semua orang itu ya nggak realistis. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Gimana kalau tujuan utama dari melatih itu bukan lagi kesempurnaan? Gimana kalau tujuan utamanya adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk memecahkan masalah gerak apapun yang dilemparkan oleh situasi ke kita? Mungkin justru itulah inti dari keahlian yang sejati.